Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sri Utami dari kelas 3C Pendidikan Matematika WN Sunan Gunung Jati Bandung akan menyampaikan materi sel elektrokimia. Berikut soal dan pembahasannya. Oke, yang pertama kita bahas dulu pengertian sel elektrokimia. Jadi apa sih sel elektrokimia? Jadi sel elektrokimia adalah sel-sel di mana energi listrik diubah menjadi energi kimia atau sebaliknya. Kemudian dalam elektrokimia, reaksi redoks itu berlangsung pada bagian sel yang disebut elektrode. Nah, elektrode tempat oksidasi itu disebut anode, kemudian elektrode tempat reduksi disebut katode. Nah, sel elektrokimia ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu sel volta atau galvani dan sel elektrolisis. Kita cari tahu lebih lanjut mengenai perbedaan keduanya. Nah, ini ya. Jadi, kalau sel volta itu adalah energi kimia diubah menjadi energi listrik. Kalau elektrolisis sebaliknya, energi listrik diubah menjadi energi kimia. Nah, kalau di sel volta katodenya itu elektrodanya positif, kalau anoda itu elektrodanya negatif. Elektrolisis sebaliknya, katodanya elektrodanya negatif, kemudian anodanya elektrodanya positif. Terus disingkat tuh kapan ya katoda positif, anoda negatif. Kalau ini kenapa? Persamaannya untuk di katoda sama-sama tempat terjadinya reduksi. Kalau di anoda sama-sama tempat terjadinya reaksi oksidasi. Seperti itu. Bagaimana untuk contohnya? Kalau contoh sel volta itu batu baterai sama sel aki, kemudian sel elektrolisis itu penyempuhan logam dan penguraian air. Nah, ini adalah rangkaian sel volta ya. Ini logam Zn dicelupkan kepada larutan ZnSO4. Ini logam Cu dicelupkan kepada larutan CuSO4, yang mana keduanya dihubungkan dengan voltmeter melalui kabel listrik dan juga diberi jembatan garam. Nah, kemudian ini ada suatu deret volta. Deret volta ini urutan logam-logam dari reduktor terkuat sampai reduktor terlemah. Jadi semakin ke kiri letak suatu logam dalam deret volta itu sifat reduktornya semakin kuat. Jadi semakin ke sini reduktornya kuat, artinya dia mudah melepas elektron. Kalau semakin ke kanan dia sukar melepas elektron. Lalu hal-hal penting mengenai sel volta. Yang pertama, logam yang memiliki SL lebih kecil itu selalu merupakan anoda. Yang SL-nya lebih kecil itu anoda ya. Kemudian notasi sel volta itu ada anode, ion dari isi anodanya, kemudian jembatan garam, ion, sama katode. Dan elektron itu mengalir dari anode ke katode, dari sini ke sini. Kemudian untuk potensial listrik yang dihasilkan sel volta itu adalah SL katoda dikurangi SL anoda, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sel elektrolisis. Nah, untuk sel elektrolisis itu pada katoda terdapat dua kemungkinan zat yang ada, kation atau air. Kalau pada anoda itu tiga kemungkinan, ada anion, air, kemudian ada elektroda. Dan elektrodanya itu ada dua macam, inert, tidak mudah bereaksi, dan ada tiga macam, yaitu platina, PT, emas, AU, sama karbon. Kalau tak inert, yang mudah bereaksi itu selain dari tiga ini. Seperti itu. Nah, untuk reaksi pada sel elektrolisis, ada pada anoda. Yang pertama pada anoda, jika kationnya merupakan logam dari 1A, ini 2A, kemudian Al, Mn, nah maka reaksi yang terjadinya itu adalah air ya. Jadi 2H2O sama dengan 2 elektron sama dengan H2O sama dengan 2OH min. Nah, jika kationnya berupa H+, maka reaksinya ini 2H+ ditambah 2E H2. Kalau kationnya berupa logam lain, maka reaksinya ya nama logamnya, kemudian muatannya, kemudian ini elektronnya, nama logam. Kemudian reaksi yang terjadi pada anode. Kalau jika elektrodenya inert, ada tiga macam reaksi. Yang pertama, jika anionnya sisa asam oksi seperti NO3 negatif min, SO4 2 min, nah reaksinya itu ini 2H2O sama dengan 4H+ ditambah O2 tambah 4E. Kalau anionnya OH, maka reaksinya 4OH sama dengan 2H2O tambah O2 tambah 4E. Jika anionnya berupa halida, ini F min, Cl min, Br min, maka reaksinya seperti ini. Nah, kalau elektrodata inert, ya maka reaksinya seperti ini. Dapat dipahami ya? Agar lebih paham kita pada contoh soal nanti ya. Ini ada hukum Faraday. Jadi hukum Faraday 1 itu massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang dialirkan. Jadi masanya itu berbanding lurus dengan muatan listrik yang dialirkan. Jadi berbanding lurus dengan masanya, dengan kuat arus, dengan waktunya, dan tapi berbanding berbalik dengan ini ya, jumlah aliran listrik ya, di mana E-nya adalah AR per valensi. Kemudian hukum Faraday 2, massa zat-zat yang dihasilkan oleh muatan listrik
yang sama sebanding dengan berat ekivalen dari zat-zat tersebut. Jadi sebanding dengan zat-zat jadi zat-zatnya. Oke, kita kepada pembahasan soal agar lebih paham. Yang pertama ini tentang sel Volta. Diketahui potensial elektrode perak tembaga sebagai berikut. Ag plus ditambah E sama dengan Ag SL-nya ini. Kemudian Cu2 plus ditambah 2E sama dengan Cu SL-nya ini. Yang dicari diagram sel. Nah, karena di sini ada SL-nya, kita lihat saja. Ag tuh lebih besar, SL Ag itu lebih besar daripada SL Cu, maka si Ag itu sebagai katoda dan Cu-nya sebagai anoda. Sehingga penulisannya seperti ini ya. Cu, kemudian ionnya jembatan garam, kemudian ion dari katode sama katode. Kemudian harga potensial SL itu E reduksi sama E oksidasi. Nah, tadi SL reduksinya 0,80 dikurangi SL oksidasinya 0,36. Hasilnya 0,46 volt. Nah, bagaimana dengan reaksi selnya? Nah, reaksi sel tuh katoda sama anoda. Ini E-nya 1, ini E-nya 2. Jadi kita samakan agar bisa nanti dicoret. Jadilah seperti ini. 2Ag plus ditambah 2E sama dengan 2Ag. Cu menjadi Cu2 plus ditambah 2E tetap ya, ini mah dikali 1 soalnya. Nah, di sini kita bisa coret yang 2E. Sehingga tersisa 2Ag plus ditambah Cu sama dengan 2Ag plus, kemudian ke bawahnya Cu2 plus. Nah, seperti itu. Mudah ya, insya Allah. Yang selanjutnya ini soal tentang sel elektrolisis. Reaksi yang terjadi pada katode dari elektrolisis larutan Na2SO4 adalah Na2SO4 jika diuraikan menjadi 2Na plus ditambah SO4 2-. Ini harusnya 2 ini di atas ya. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa Na ini termasuk golongan 1A. Kalau misalnya golongan 1A, maka reaksi yang terjadi pada katodanya adalah air ya. Jadi 2H2O ditambah 2E sama dengan 2OH- ditambah H2. Di sini jawabannya adalah yang A ya. Nah, kemudian pada anodanya. Pada anoda ini SO42-. Nah, SO42- ini termasuk ini ya, anionnya asam oksi. Ya, yang tadi kita bahas. Asam oksi. Jadi reaksi yang terjadinya adalah 2H2O menjadi 4H plus ditambah O2 tambah 4E. Nah, itu ya sangat mudah. Asal kita tahu aturannya yang tadi, tahu aturan reaksi di anoda sama katoda, ini sangat mudah. Kemudian yang kedua, pada sebuah proses elektrolisis, larutan tembaga CuSO4 dialiri dengan arus listrik sebesar 10 ampere selama waktu 965 detik. Jika berat ekuivalen logam tembaga yaitu 3,5 dan berat ekuivalen gas oksigen itu 16, hitunglah besaran massa tembaga yang diendapkan pada katoda tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, tadi sudah dibahas bahwa untuk menghitung besaran massa logam itu menggunakan hukum Faraday 1. Dari soal diketahui bahwa E-nya itu 63,5, kemudian arusnya 10 ampere dan waktunya 365 detik. Nah, kita masukkan saja pada hukum Faraday, yaitu E dikali I dikali T dibagi 96.500. Dimasukkan saja, kemudian seperti ini, dan jika dihitung hasilnya adalah 3,125 gram. Jadi massa tembaga yang diendapkan pada katoda saat proses elektrolisis berlangsung yaitu 3,125 gram. Nah, sangat mudah ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung slide. Artinya materi yang saya sampaikan sudah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika kurang paham bisa diulang lagi ya, di replay. Tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.